Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lot merasa sakit dibenci oleh anaknya sendiri. Ia tak menyangka jika Gaby bisa mengatakan ujaran kebencian padanya. Ia juga tak tahu jika semua perbuatannya ternyata perlahan menanamkan kebencian di hati Gaby. Lot mencoba meraih tangan anaknya, namun Gaby perlahan mundur ke belakang. "Jangan menyentuhku, aku tak sudi dipegang oleh manusia sepertimu," sinisnya. Tangan Lot akhirnya hanya bisa meraih udara saja. Sungguh kali ini ia tengah mendapatkan bumerang dari hasil didikannya sendiri. "Percayalah padaku, aku tak melakukan semua yang kau tuduhkan padaku." Ia mencoba menjelaskan pada Gaby jika semua berawal dari Sanchez yang dijebloskan ke dalam penjara oleh Davis, lalu terusut hingga ke sindikat yang paling berhubungan langsung dengan Marvel. Gaby perlahan mundur ke belakang. Ia menjauh dari keempat orang di sana. "Stop!" Ia memberikan perintah untuk George agar berhenti saat pria itu hendak mengikutinya. George berhenti. Ia mematung di tempatnya. Gaby melayangkan tatapan tak suka pada Lot, kemudian beralih ke Davis, George, dan Diora. "Kalian semua," tangannya menunjuk mereka semua. "Kalian tega menghancurkan kehidupanku. Apa salahku pada kalian? Kenapa kalian tega membuat hidupku menderita terus-menerus?" raungnya. "Kau," telunjuknya mengarah pada Lord. "Kau orang tua terburuk sepanjang masa." Diora mulai tak suka jika Gaby membenci orang tua mereka. Ia ingin membela Lord, papanya juga. "Gab, kau harus ingat, dia papamu. Tak sepantasnya kau membencinya. Tanpa dia, kau tak akan ada di dunia ini," ujarnya dengan lembut karena tak ingin memantikan api ke bubuk mesiu itu. Gaby mengalihkan pandangannya kepada kakaknya dan juga sahabatnya itu. "Diam kau, tahu apa kau tentang hidupku? Kau tak tahu apa-apa. Bahkan aku berharap tak terlahir ke dunia ini jika aku tahu hidupku akan berakhir seperti ini. Aku tak pernah mengharapkan terlahir dari orang tua seperti dirinya. Kau juga harus tahu, jika bukan karena papamu yang memaksaku untuk selalu melindungimu, aku tak akan terjerumus di bidang yang tak pernah aku sukai. Aku ingin menjadi ilmuwan di bidang sains, tapi apa? Aku harus mengikutimu di bidang arsitektur. Papamu yang kau agung-agungkan itu, dia tak memikirkan masa depanku, dia hanya memikirkanmu." Ia mengeluarkan segalanya. Gaby menitikkan air matanya saat ia mengatakan semua yang mengganjal di hatinya. Lot dan Diora tercengang mendengarnya. Mereka sungguh tak menyangka jika Gaby sangat ahli menutupi kesedihannya selama ini. Mereka ingin maju untuk meminta maaf pada Gaby, namun lagi-lagi Gaby tak mengizinkan mereka mendekat. Lord dan Diora bersimpuh di atas rumput itu. Mereka tak tahu bagaimana harus meminta maaf pada Gaby. "Maafkan papa, kau boleh membenci papa, tapi kumohon di sisa umurku ini biarkan aku menebus semua kesalahanku itu," ujar Lord. Gaby bergeming, dia masih emosi, ia tak ingin menanggapi. "Maafkan aku memang sahabat dan kakak yang tak berguna untukmu. Aku tak tahu jika ternyata kau menyimpan luka yang sangat dalam." Kini giliran Diora yang memohon ampunan pada Gaby. Gaby melayangkan senyum sinisnya. "Tentu saja kau tak tahu, kau tak pernah bertanya padaku, kau tak pernah peka dengan sekelilingmu, dan karena kau terbiasa kulindungi, sehingga kau menganggap diriku wanita yang sempurna dan tak bisa terluka." Gaby mengangkat pandangannya, ia beralih ke Davis. Gara-gara kau menuntut Sanchez, kau menghancurkan pernikahanku yang baru 1 hari." Gaby menyalahkan semuanya, ia meluapkan kekesalannya. "Dan kau," sekarang beralih ke George,
Jika kau mengatakan cinta padaku sejak awal dan kau membuktikannya, hatiku tak akan sehancur ini. Kenapa? Kenapa kau baru mengatakannya saat orang lain hadir dalam hidupku, saat dia membuktikan kata cinta yang selalu ia ucapkan padaku? Aku tak akan hidup dalam kebingungan jika kau mengatakannya padaku sejak aku menanyakan letakku di hatimu. Berkali-kali aku bertanya padamu, tapi jawabanmu selalu tak memuaskan. Aku tak ingin menyakiti hati siapapun. Lirihnya, Gaby mulai jatuh bersimpuh di atas rumput. Ia menangis sejadi-jadinya saat membayangkan Marvel di balik jeruji besi. Ia memukuli dadanya yang terasa sesak. Kenapa? Kenapa kalian tak bisa melihatku bahagia? Sekali saja, cukup sekali saja, aku ingin bahagia. Semua terdiam, tak ada yang mengangkat suara. Mereka membiarkan wanita yang tengah bersedih itu meluapkan amarahnya. Gaby mengangkat kepalanya. Pipinya sudah basah dengan air mata. Lebih baik aku mati. Kalian senang kan jika aku menderita? Kalian pasti akan tertawa bahagia melihat diriku yang tak bernyawa. Ia lalu berdiri dan meraih pisau yang ada di dekat alat pemanggang. Gaby mulai mengarahkan pisau di lehernya, nadi yang paling dekat dengan kematian. Jika ia mengiris nadi di pergelangan tangannya, masih ada kemungkinan untuk selamat. Tapi jika di lehernya, mungkin ajalnya akan semakin cepat datang. Selamat tinggal duniaku yang kejam. Hukumlah mereka semua yang pernah menyakitiku. Rasa sayangku pada mereka sudah hilang, seiring dengan kebahagiaanku yang perlahan mereka renggut tanpa sadar. Jangan, seru mereka bersamaan. Pandangan Gaby mulai buram. Tubuhnya mendadak menjadi lemas. Telinganya juga sudah mulai berdengung. Perlahan kesadarannya mulai menghilang. George buru-buru menangkap tubuh itu sebelum jatuh ke atas rumput. Mereka semua langsung panik dan segera membawa ke rumah sakit. Sementara itu, di ruang tahanan, Marvel bertemu dengan Joe. Mereka sedang berada di ruang yang sama. "Joe, kenapa kau bisa berada di sini?" tanya Marvel. Joe menunduk seolah dia sedang menyesal. Ia melihat pakaian yang dikenakan oleh Marvel. Ia tahu jika mantan tuannya itu baru saja menikah. "Maafkan aku gagal melindungimu. Aku sudah mencoba menutupi segala bukti tentangmu, tapi polisi berhasil mendapatkannya. Semua data-data yang sudah aku hapus berhasil dikembalikan oleh mereka. Maafkan aku." Joe sangat menyesal. Marvel menepuk pundak Joe. "Tak apa, terima kasih. Kau sudah mau membantuku. Semua ini memang konsekuensi yang harus aku dapatkan. Sekali lagi, aku minta maaf." Marvel mengangguk. "Bukan salahmu, justru aku yang seharusnya meminta maaf padamu karena sudah membawamu ke dalam masalah yang besar." "Bagaimana dengan pernikahanmu?" Joe memilih mengganti pembahasan mereka. Marvel menyandarkan tubuhnya di kursi. Ia menatap langit-langit ruangan itu. Wajahnya terlihat tersenyum. "Aku sudah menikah dengan cintaku. Sekarang aku suaminya." Ia menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. "Tapi aku tak bisa melindunginya. Aku suami yang tak berguna, bukan?" desahnya. Joe menggeleng. "Tidak, kau suami terhebat. Dia pasti bangga dan senang menjadi istrimu. Dia bangga dengan perjuanganmu." "Semoga saja."